melakukan ganti rugi, ya, jika hewan-hewan tadi yang tersebutkan, maka tentunya dari harta pemiliknya. Jika anak kecil ataupun orang gila ataupun orang bodoh, maka itu yang menggantikannya ialah walinya diambil daripada harta anak kecil itu. Misalkan ada anak yatim, ya bapaknya meninggal, meninggalkan harta untuknya 1 miliar misal. Karena dia masih yatim, masih anak kecil, hartanya dipegang oleh wali. Kemudian anak kecil ini melakukan kerusakan, ya, merusak misalkan pagar orang lah atau apapun itu sehingga orangnya minta ganti rugi. Ya, katakanlah misalkan ganti ruginya 50 juta dan seterusnya, maka sang wali mengambil dari harta anak kecil itu yang 1 miliar tadi 50 juta untuk membayar kerusakan yang dia perbuat oleh tangannya. Begitu pula orang gila dan seterusnya. Meskipun dalam transaksi yang lain itu tidak sah, tapi ketika dia melakukan perusakan maka dhaman tetap berlaku. Ya. Baik. Maka poin pertama, Bu Syuja mengatakan tadi, apabila anak kecil atau orang gila ataupun orang bodoh melakukan transaksi, maka transaksinya tidak sah. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebelum itu mungkin ada yang bertanya ya, siapa sih wali daripada anak kecil atau orang gila atau orang yang bodoh tadi? Maka disebutkan dalam Syarh Ithaful Arib ya. Wali mereka, yaitu anak kecil maupun orang gila maupun orang bodoh, itulah ayahnya. Ya, jika ayahnya tidak ada, misalkan anak yatim, maka kakeknya. Jika tidak ada, maka wasiyuhuma. Wasinya artinya orang yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Misalkan orang tuanya sebelum meninggal mewasiatkan, nanti anak saya akan diurus oleh fulan bin fulan. Atau nanti misalkan anak saya akan diurus oleh teman saya atau anak saya akan diurus oleh pamannya. Jadi siapa yang ditunjuk oleh ayahnya, ya. Summal qadhi. Kemudian jika memang tidak ada dari saudara-saudaranya maupun yang ditunjuk oleh orang tuanya, maka harta anak kecil, orang bodoh maupun orang gila tadi itu dipegang dan diurus oleh pemerintah, ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "As-sultanu waliyun man la waliyalah." Pemerintah atau pemimpin ialah wali bagi orang-orang yang tidak punya wali. Kemudian, apakah ibu itu boleh menjadi wali? Para ulama mengatakan wali ibu itu tidak boleh menjadi wali. Ya, namun jika memang tidak ada yang lain, hendaknya ibu lebih dikedepankan ketimbang orang-orang asing. Misalkan tidak ada saudara yang tidak ada pamannya, tidak ada kakeknya, ya, tidak ada misalkan kakaknya yang besar, ya, yang lebih tua, maka ibu tentunya lebih berhak diberikan hak untuk menjadi wali ketimbang orang asing yang lain. Namun dasarnya ibu tidak menjadi wali karena yang menjadi wali ialah laki-laki. Baik. Kemudian Abu Syam mengatakan, wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Orang yang muflis, orang yang bangkrut tadi, ketika dia melakukan transaksi, kita katakan tadi, dia tidak boleh melakukan transaksi. Namun apabila transaksi itu terjadi, bagaimana hukumnya? Maka ketika orang yang muflis, orang yang bangkrut melakukan transaksi, itu transaksinya tidak sah, juga tidak sah. Misalkan dia jual tanahnya, jual mobilnya, misalkan, itu tidak sah, kecuali ya pada transaksi-transaksi yang berlaku pada zimmah. Bagaimana maksudnya? Transaksi pada zimmah artinya transaksi yang juga hutang. Misalkan dia beli mobil baru, mobilnya juga hutang, itu sah. Tapi kalau beli mobil kontan tidak sah. Kenapa? Karena ada hak yang harus dia kedepankan, yaitu membayar hutangnya ketimbang beli mobil baru. Tapi beli mobil dengan hutang lagi itu boleh. Ya, beli mobil dengan hutang lagi itu boleh. Misalkan dia beli mobil hutang 100 tahun atau 20 tahun lah ya, 20 tahun ke depan dengan cicilan, atau beli rumah dengan cicilan, itu boleh. Ya, tapi dengan kontan itu tidak diperbolehkan. Begitu pula misalkan dia menikah, meskipun menikah itu pada dasarnya bukan transaksi harta ya, tapi ada harta juga yang dikeluarkan di situ, misalkan untuk mahar. Maka boleh dia menikah dengan syarat ya maharnya mahar hutang, tidak boleh mahar kontan. Kenapa tidak boleh mahar kontan?
Karena mahar kontan itu diambil dari harta yang sudah dia punya. Sedangkan harta yang dia punya itu sudah sebenarnya hak orang-orang yang dia pernah berhutang dari mereka. Ya, karena kita katakan tadi jumlah uangnya lebih sedikit daripada jumlah hutangnya. Hutangnya lebih banyak dibanding uangnya. Sehingga ketika dia menikah, dia sah menikahnya atau boleh menikahnya dengan syarat maharnya dibayar hutang. Misalkan yang ketika dia menikah dengan mahar berapa gram emas dibayar misalkan 5 tahun ke depan. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, wa tasarruful marid fi ma zada ala thuluthi mawqufun ala ijazatil warathah min ba'dihi. Orang yang sakit dalam keadaan dia dikhawatirkan meninggal dengan sakitnya tersebut, ketika dia melakukan transaksi lebih daripada sepertiga hartanya, itu kembali kepada izin ahli waris. Misalkan, seorang memiliki harta, katakanlah jika dinominalkan 100 juta, dan dia sudah sakit parah. Ketika sakit ini, dia mewakafkan 50 juta hartanya. Ya, jadi wakaf. Ya, ternyata setelah itu beneran dia meninggal. Maka setelah dia meninggal, jika ahli warisnya mengatakan tidak apa-apa, kami izinkan 50 juta, hartanya diwakafkan, maka wakafnya sah. Jika ahli warisnya mengatakan tidak, kami tidak ridho, tidak boleh dia mewakafkan 50 juta daripada hartanya, maka wakaf tersebut tidak sah. Ya, tidak sah karena melebihi dari sepertiga harta yang dia miliki. Maka kembali kepada izin yang diberikan oleh ahli waris nanti setelah dia meninggal. Kemudian terakhir, ketika seorang budak tadi melakukan transaksi tanpa izin tuannya, maka itu kembali kepada tanggung jawab si budak jika seandainya nanti suatu hari dia merdeka. Misalkan dia pernah merusak atau ketika dia beli suatu barang, barangnya rusak sebelum sempat dikembalikan padahal tanpa izin tuannya, maka yang menanggung kerusakan itu adalah si budak itu sendiri karena si budak melakukan transaksi tanpa izin tuannya. Allah taala alam. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Baik, saya bacakan Nah, tafadhal. pertanyaannya. Masalah istri yang ditalak karena niat suami agar istri tersebut tidak mendapatkan harta, itu hukumnya bagaimana Ustaz dalam Islam? Apakah benar tidak mendapatkan apa-apa atau tetap ada bagian untuk istrinya itu Ustaz? Baik, tamam. Anda rasa tadi sudah Anda menyebutkan ya, sudah Anda sebutkan tadi tentang hal tersebut, tapi mungkin karena suara tidak jelas atau terputus, tidak apa kita ulangi. Kita katakan kaidah umum dalam Islam yang merupakan kaidah turunan daripada la dharara wa la dhirar, ya, atau dari kaidah ya dari hadis itu disebut kaidah la dharara wala dhirar atau al-masyaqqah nanti tajlibut taisir dan seterusnya. Maka tidak boleh memberikan mudarat maupun membalas kemudaratan yang sama kepada orang yang memberikan mudarat kepada kita. Maka dari antara kaidah turunannya ialah man ista'jala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang berniat suatu keburukan atau barang siapa yang terburu-buru untuk mencapai sesuatu, maka dia akan dihukum dengan kebalikan tujuannya. Ya, katakanlah satu orang, katakanlah si A, dia ingin sampai ke suatu tempat yang namanya tempat C misalkan, dengan cara-cara yang tidak syar'i. Sehingga syariat menghukumnya dengan tidak, ya, dia tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Dipotong jalannya karena dia memilih jalan yang tidak sesuai. Diberikan contoh misalkan ketika seorang wanita itu diceraikan oleh suaminya yang masih masa iddah, misalkan 3 bulan bagi yang sudah menopause atau katakanlah apa thalathata quru, 3 kali haid ya. Nah, sebelum selesai masa iddahnya, ternyata calon suami baru atau orang yang dia sudah mungkin ya sudah sepakat sebelumnya akan menikah dengannya, langsung menikah tanpa menunggu selesai masa iddah.
Nah, itu masuk tadi man ista'jala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dia terburu-buru untuk mencapai tujuan sebelum waktunya. Dia menikahi tadi janda yang masih masa iddah sebelum selesai masa iddahnya, maka uqiba bihirmanihi, maka dia dihukum dengan kebalikan tujuannya. Ketika dia menikah dengan janda tadi dalam keadaan janda belum selesai masa iddahnya, maka hukumannya apa? Syariat mengharamkan baginya untuk menikahi janda tersebut selama-lamanya. Dia tidak boleh lagi menikah dengannya selama-lamanya. Kenapa? Karena dia terburu-buru untuk melaksanakan tujuannya dengan melanggar syariat. Begitu pula seorang laki-laki, katakanlah seorang suami, ya, si A yang memiliki istri, ada namanya si B, si C dan si D. Ya, ini sudah nikah yang pertama, kemudian nikah kedua, dan ini nikah terakhir. Katakanlah nikahnya sekitar 1 tahun sebelum dia sakit. Ya, kebanyakan ya orang-orang yang seperti ini, ketika dia sakit, dia merasa ini pasti istri saya yang si D ini, ya, nikah dengannya hanya dengan tujuan mencari harta warisan saja. Oh, kasihan nanti istri pertama dan istri kedua yang memiliki anak banyak, tanggungan banyak, masa dapat hartanya sama kayak si D ini karena sama-sama istri. Maka dengan akal bulusnya dia menceraikan istrinya yang si D ini, ya, dengan tujuan supaya si D tidak dapat harta warisan. Kenapa? Karena bukan lagi istrinya, ya. Dengan tujuan seperti itu. Maka jika tujuannya itu, maka syariat itu mengharamkan tujuannya, sehingga tujuannya mengharamkan si D untuk mendapatkan warisan, syariat tetap memberikan si D warisan dari harta si A. Bagaimana cara mengetahuinya? Kan tujuan seseorang tidak ada yang tahu, maka kita katakan diketahui dengan qarinah, dengan keadaan, ya, dengan keadaan. Karena lisan itu ada dua, ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Ada lisan yang dia ngomong secara langsung, misalkan dia pernah ngomong pada seseorang, saya sengaja ceraikan dia supaya nggak dapat harta, misalkan. Atau dengan lisanul hal, keadaannya yang menunjukkan tujuannya itu. Bagaimana keadaannya menunjukkan tujuannya? Kita lihat, misalkan dalam kehidupan pernikahannya, dia tidak punya masalah dengan si D ini. Aman-aman saja rumah tangganya. Dan si D pun baik juga orangnya, tidak bermasalah dengan suaminya. Tiba-tiba ketika si A sakit, kok istrinya diceraikan? Ya, berarti tujuannya supaya si D tidak mendapatkan harta warisan, maka syariat mengharamkan atau ya menutup jalan terhadap tujuan buruknya ini sehingga tetap memberikan warisan kepada istrinya yang diceraikan tadi. Ya. Para ulama berselisih pendapat berapa lama masih diberikan, apakah misalkan jika masih dalam masa iddahkah, atau misalkan tahun itu, ya, atau sebagian mengatakan bahkan jika seandainya sudah bertahun-tahun, jika seandainya penyebab kematian ialah penyakit yang dengannya diceraikan istrinya si D tadi. Katakanlah misalkan si A ini kena kanker, misal, dan dia yakin dengan kankernya, mungkin dengan izin Allah tentunya, dia akan meninggal. Dia ceraikan istrinya si D dengan tujuan tadi, ya, meskipun meninggalnya setelah 2 tahun setelah perceraian itu, namun karena penyebab perceraian tadi ada kanker yang sama yang menyebabkan dia meninggal, maka tetap diberikan harta kepada si D karena penyakit yang dengannya dia meninggal ialah penyebab yang sama yang menyebabkan dia si D diceraikan dengan tujuan untuk mengharamkan warisan kepada istrinya si D ini. Wallahu taala alam. Bisa dipahami? Baik, dipahami Ustaz. Tamam. Ada lain? Tidak ada Ustaz. Bagaimana kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan berikutnya atau kita cukupkan dulu? Sepertinya kita cukupkan dulu Ustaz untuk malam ini. Masya Allah. Anak kira tadi kita bakal melewati sampai 3 pasal ya. Anak kira sampai sulh juga, kemudian hiwalah juga. Ternyata hanya satu saja. Namun khair insya Allah. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang.
Nah, Ya, Ustaz, karena insyaallah. sesuatu yang memang eh, sedikit tapi terus istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil. Sesuatu yang banyak eh, yang namun tidak istiqomah juga tidak ada kan ada faedah apa-apa. Sehingga disebutkan dari perkataan beberapa ulama, barang siapa yang melempar ilmu dengan sekali lemparan, maka dia juga akan hilang dengan sekali jalan. Artinya jika ilmu dipelajari dengan begitu banyak dalam waktu yang singkat dengan semangat yang luar biasa, ya, kemudian pasti juga jika seandainya tidak ada istiqomah di situ, ya, continue di situ, maka juga akan hilang. Yang banyak tadi akan hilang juga dengan cepat hilang. Dapatnya cepat, banyak langsung, hilangnya juga cepat. Sehingga disebutkan tanda-tanda uh, istiqomah atau lillahi ta'ala itu ialah uh, makana lillahi dama wa tasal wa makana li ghairin qata'a wan fasal. Sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu tandanya dia akan terus-menerus continue meskipun sedikit 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 tapi continue, ya. Dan tanda sesuatu yang tidak lillahi taala dia itu akan terputus, tidak akan continue. Sehingga ahabul a'mal ilallah adwa muhawin qalla. Suatu amalan yang Allah cintai itu ialah perkara yang continue, yang terus-menerus, yang istiqomah meskipun dia hanya sedikit. Belajar misalkan 1 jam, 1 jam, tapi setiap hari dia belajar, itu lebih baik ketimbang dia duduk 1 bulan, dia baca 100 buku, setelah itu dia pernah baca buku lagi. Dia baca setiap hari ya 10 menit, itu lebih baik ketimbang dia membaca misalkan 1 bulan full, tapi setelahnya tidak pernah belajar lagi. Begitu pula dengan kajian kita. Semoga kita istiqomah di atasnya. Semoga Allah meridhai jalan kita dan memudahkan jalan kita semua dan memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Allah Ta'ala. Amin. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu pasal ya malam ini bersama Ustaz Sabri. Kami ucapkan jazakallahu khairan ya Ustadz telah meluangkan waktu untuk kajian hari ini. Kemudian terima kasih kepada para peserta yang stay dalam kajian dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi bekal kita dalam kehidupan kita dengan ilmu ya, dengan basirah. Jadi, insya Allah kita ketemu lagi di malam Jumat berikutnya dalam pembahasan yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.